di malam hari ini kita bisa menyaksikan dan sharing bagaimana Miss Wanda sudah menghasilkan beberapa karya, ada buku dan juga ada kumpulan buku, serta berbagai macam video cerita yang telah beliau kumpulkan dalam akun YouTube-nya. Ya, itu langsung saja kita akan mulai kelas malam ini bersama Ibu Niluh Wanda. Untuk itu, Ibu Niluh Wanda, saya persilakan. Masih mute, Ibu Wanda? Di-unmute dulu. Oke. Suara saya bisa terdengar ya? Sudah. Selamat malam semuanya, guru-guru yang ada di seluruh Indonesia ya, ada yang juga dari Kalimantan kalau nggak salah tadi. Dan juga saya lihat pesertanya itu juga nggak cuma guru-guru gitu. Jadi ada dari berbagai, ada bimbel, ada dari direktorat dan sebagainya gitu. Oke, dan masuk lagi, senang sekali rasanya saya bisa sharing di sini bersama teman-teman untuk berbagi ilmu gitu ya. Nah, sekarang saya langsung presentasi ke Ibu Wanda, mohon izin mungkin suaranya bisa diperkeras lagi karena tadi suaranya masih kecil dan belum jelas terdengar. Kalau sekarang bagaimana? Lebih baik. Nah, saya langsung mulai ya. Silakan Ibu. Sesuai tema kita, itu adalah mendongeng untuk belajar. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk saling sharing gitu tentang pengalamannya. Mungkin ada yang sudah terbiasa mendongeng, biasanya ibu-ibu guru TK kayak gitu, guru TK gitu biasanya mendongeng untuk anak-anak gitu. Dan bagaimana mendongeng itu bisa membantu murid untuk belajar. Nah, sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Niluh Wanda Putri Prajanti, sekarang aktif mengajar di SMP 3 Banjar, mengajar mengajar matematika. Kemudian saya juga aktif membuat cerita di channel Main Cerita. Nah, perjalanan awal saya sebagai pendongeng atau pencerita itu adalah ketika saya bekerja di Yayasan Gemah Limpah Pacung atau BSD Bali gitu. Itu adalah perjalanan pertama di mana saya itu ketemu sama teman-teman atau kelompok gitu yang menggunakan pembelajaran itu yang menyenangkan dengan bermain kayak gitu. BSD Bali itu artinya belajar sambil bermain. Mungkin sebelum saya ke materi, saya perkenalkan dulu bagaimana BSD Bali itu bisa mengubah saya gitu. Saya untuk menjadi seorang pendongeng kayak gitu-gitu. Nah, ini adalah founder dari BSB Bali atau Yayasan Gemah Limpah Pacung yang terletak di Bali Utara gitu, di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Desa Pacung, Kecamatan Tejepule. Dua orang ini adalah orang yang dulunya itu sempat berlibur di Bali, kemudian dia bertemu dengan anak-anak yang ingin belajar bahasa Inggris bersama mereka. Mereka mengajarkan bahasa Inggris, kemudian berusaha untuk mengajarkan semakin banyak anak gitu. Dan akhirnya mereka menemukan tim dan membuat suatu yayasan bersama, dan itu bertujuan untuk memberi kontribusi untuk pendidikan di Bali, terutama di tempatnya di Desa Pacung. Dan ini adalah kegiatan yang biasanya kita lakukan. Jadi di BSB Bali itu kita punya kelas dari jenjang SD, SMP, dan juga ada PAUD gitu. Jadi untuk jenjang SD dan SMP kita memberi les tambahan gitu untuk menyajikan kepada mereka bahwa belajar itu ada cara lain untuk belajar selain duduk dan mendengarkan guru-guru, yaitu dengan belajar sambil bermain. Jadi kita fokusnya mengerjakan banyak hal seperti
mengamati sekitar, kemudian menggunakan beberapa jenis permainan, ikut mengerjakan craft bersama atau kerajinan tangan kayak gitu-gitu. Dan ini proses yang terjadi di diri saya selama 2 tahun di sana. Jadi di awal itu saya masuk ke sana itu saya adalah guru yang sedang galau gitu karena baru lulus, dan saya berpikir saya tidak mau menjadi guru yang yang terhanyut dengan kebiasaan formal di sekolah yang dimana guru itu harus menyelesaikan tuntutan untuk memberikan materi tertentu sama siswa, apalagi saya itu mengajar matematika di mana kadang banyak anak-anak itu tidak menyukai matematika dan materinya itu cukup padat kayak gitu. Jadi keinginan saya ke sana itu adalah untuk belajar gitu, dan terbukti di sana dari awal pertama saya masuk ke sana banyak sekali yang terjadi dalam diri saya. Pertama itu dulu saya takut sekali menggambar karena saya meyakini bahwa diri saya itu tidak berbakat menggambar kayak gitu. Tapi ketika masuk di sana pada tahun 2018, saya akhirnya menggambar lagi dengan gambar seperti ini gambarnya gitu. Tapi saya sangat puas dengan hasil saya menggambar waktu itu karena itu adalah hari di mana saya sudah bertahun-tahun tidak menggambar dan menggambar lagi, dan orang-orang menerima gitu. Orang kalau biasanya kan kita selalu dikritik ya untuk hasil seni kita, kok gambarnya kayak gitu. Tapi di sana tuh semua hasil karya itu diterima dengan baik. Nah, selain menggambar di sana, saya juga mengajar untuk jenjang SD, SMP dan juga PAUD. Dan di setiap sesi itu kita memiliki satu momen di mana kita itu pasti menyajikan cerita untuk anak-anak, nggak cuma untuk PAUD, tapi di SD dan di SMP juga. Jadi di sana saya belajar selama 2 tahun untuk berinteraksi dengan anak. Ini ada beberapa dokumentasi di mana saya mengajak anak-anak berinteraksi. Awalnya saya menggunakan buku gitu medianya untuk bercerita gitu. Mereka melihat banyak ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Kemudian saya dalam beberapa waktu itu saya meletakkan buku dan saya mulai bercerita dengan ekspresi tubuh kayak gitu-gitu dan ikut mengajak mereka berinteraksi dalam cerita saya. Ini juga ada beberapa aktivitas lain, kita melukis bersama, membuat kerajinan gitu. Jadi di sana itu kreativitas saya itu ditumbuhkan lagi gitu untuk menjadi guru yang lebih kreatif kayak gitu. Dan ini adalah momen pertama ketika saya pentas di panggung melakukan role model gitu, role play gitu, bermain peran atau berdrama kayak gitu. Nih, dan setelahnya, nah ini perjalanan karya saya. Jadi selama 2 tahun di sana itu saya menempa diri tidak hanya belajar untuk menjadi guru yang kreatif, tapi saya juga belajar untuk bertumbuh menjadi pribadi yang terus bertumbuh gitu. Dan hasilnya adalah di tahun kedua saya di sana, saya mengikuti beberapa kompetisi untuk menerbitkan buku gitu. Dan buku pertama yang terbit itu adalah ini, buku cerita bergambar Dega Ingin Kulit Jerungga. Kemudian saya juga ikut kompetisi untuk menerbitkan buku cerita bersama Kebaikan Oleh Semua. Dan terakhir adalah ini proyek yang kita lakukan di BSD atau di Yayasan Gemah Lipa Kacung, berupa kita selalu ada sesi bersama Oma Markai, founder yayasan kami, untuk sharing dan belajar. Kita belajar bahasa Inggris bersama di sana, kemudian menghasilkan produk berupa 15 cerita yang ada tambahan berupa ide-ide pembelajaran yang bisa kita gunakan dari cerita yang sudah kita buat kayak gitu. Untuk di sana apakah suaranya masih terdengar dengan baik? Baik nih, Masih bagus, terdengar jelas. Nah, sekarang kenapa sih kita
mengajar itu bisa kita menggunakan dongeng gitu, dan itu ternyata tidak terbatas pada jenjang TK, anak TK saja gitu. Kenapa sampai SD, SMP, bahkan SMA pun mereka masih suka mendengarkan cerita. Bahkan kita orang-orang dewasa pun senang mendengarkan cerita gitu. Ternyata dalam suatu penelitian atau yang ditulis di buku Leader as Storyteller dan ditulis lagi di sebuah artikel oleh Ibu Vanessa Boris, dia menemukan bahwa dalam suatu kelompok apapun, anggota kelompok itu memiliki tipe belajar yang bisa dibagi menjadi tiga bagian ini. Jadi tipe belajar orang itu ada tipe visual, ada auditory, ada kinestetik. Dan perbandingannya itu adalah visual itu 40% dari total kelompok tersebut, kemudian auditory itu 40% dan kinestetik itu 20%. Jadi apa sih tipe belajar visual, auditory dan kinestetik ini? Jadi kalau yang visual itu dia biasanya belajar itu lebih cenderung dengan melihat kayak itu. Jadi dia lebih suka belajar melalui video, melihat diagram dan ilustrasi. Kemudian tipe belajar auditory itu dia fokusnya itu atau lebih suka belajar dengan cara mendengarkan. Jadi kalau mendengarkan sedikit aja dia sudah paham gitu sama materi kayak gitu. Dan juga berdiskusi. Kemudian tipe belajar kinestetik itu adalah anak-anak yang atau orang-orang yang tipe belajarnya itu harus praktik, bergerak dan melibatkan emosinya dia kayak gitu. Dan ketika kita bercerita atau menjelaskan atau menceritakan sesuatu kepada mereka, ternyata mereka di semua tipe ini masuk gitu. Artinya semua kemampuan mereka atau kelebihan mereka atau pilihan gaya belajar mereka itu kita bisa adaptasi atau kita bisa akomodasi gitu. Jadi di visual mereka itu bisa melihat dan berimajinasi dengan apa yang kita ceritakan. Kemudian di auditory tentunya mereka mendengarkan suara dan kata-kata yang kita ceritakan. Dan kinestetik itu ada ikatan emosional ketika kita membicarakan proses perjalanan tokoh dari awal cerita sampai akhir. Jadi 3 tipe ini sudah terakomodasi kemampuannya gitu ketika kita memberikan cerita pada mereka. Dan manfaat lain itu adalah biasanya dengan cerita itu kita bisa membangun kedekatan dan kepercayaan. Karena biasanya image-nya kalau guru itu bercerita pada anak-anak pasti oh ini guru yang asik gitu, menyenangkan dan bisa seru kayak gitu, bisa diajak seru-seruan kayak gitu. Kemudian dengan perasaan seperti itu, dengan perasaan kedekatan dan kepercayaan itu, mereka jadi lebih terbuka untuk belajar gitu. Tidak skeptis, apalagi misalnya kalau matematika gitu kan, ada orang yang bener matematika aja doh, aku nggak bisa kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita membawa cerita dan membuka dengan cerita, kita bisa membuat anak-anak itu lebih terbuka untuk mau belajar, untuk mau mencoba kayak gitu. Itu juga bisa mengaktifkan imajinasi anak-anak, tentunya dengan mereka itu pasti mengimajinasikan apa yang terjadi ketika kita menceritakan sesuatu. Dan juga kita bisa melibatkan seluruh indera mereka gitu, mendengar, melihat, dan juga mencoba sesuatu gitu. Semua indera-inderanya bergerak. Dan ketika seluruh indera itu bergerak, biasanya anak-anak itu lebih dekat dengan apa yang kita sampaikan. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bercerita, yaitu ada 3 bagian ya. Yang pertama itu ketika kita bercerita, pastikan kita melihat anak-anak semuanya dan melakukan kontak mata kepada mereka gitu. Jadi ketika ada kontak mata, mereka sudah mulai membangun ikatan gitu, menjalin ikatan bersama kita, merasa diperhatikan kayak gitu. Kemudian aturan kedua itu berbicara dengan percaya diri dan memperhatikan intonasi agar kita bisa mengaktifkan atau membangkitkan atau menghidupkan tokoh yang kita bawakan dari awal hingga akhir cerita kayak gitu. Dan dengan intonasi yang berbeda-beda, anak-anak itu pasti akan lebih paham ya dengan jalan ceritanya.
aturan lainnya lagi adalah pertama kita harus memperhatikan mimik atau gerak tubuh gitu. Kalau misalnya dalam cerita itu kisahnya sedang sedih, jangan tersenyum kayak gitu. Jadi kita harus balance gitu, harus sesuai dengan apa yang kejadian yang terjadi sama cerita. Kalau sedih ya bagaimana mengekspresikan kesedihan itu, kalau bahagia bagaimana mengekspresikan kebahagiaan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jangan bercerita terlalu panjang atau bertele-tele. Jangan mengulang-ulang lagi, kecuali pengulangan itu memang didesain untuk memang ada dan itu ada beberapa cerita yang memang melakukan pengulangan tapi ada tujuannya itu gitu. Tapi jangan menceritakan cerita yang sudah tidak perlu, itu alur yang tidak perlu itu jangan. Dan biasanya anak-anak itu kemampuan fokusnya itu adalah dari 5-10 menit gitu. Semakin kecil itu semakin rendah fokusnya. Jadi pastikan atau upayakan bercerita itu di rentang rentang waktu 5-10 menit itu. Bagaimana kalau ceritanya panjang kayak gitu? Kita bisa mengolah cerita itu kembali untuk menjadi lebih singkat. Jadi kita ambil poin-poinnya aja, mana yang tidak terlalu perlu dihilangkan, kita bisa memodif ceritanya. Kemudian yang terakhir adalah hindari menyampaikan pesan moral. Loh, kok pesan moral tidak boleh disampaikan gitu? Jadi biasanya kita ketika bercerita itu kita selalu dikasih pesan moral bahwa dari cerita ini kita tidak boleh seperti ini, dari cerita ini kita belajar bahwa kita harus begini kayak gitu. Ternyata hal-hal seperti itu mematikan daya pikir anak-anak kayak gitu. Kenapa bisa mematikan? Padahal kan kita memberikan sesuatu kepada mereka gitu, memberikan input kepada mereka. Justru ketika memberikan input yang sudah jadi seperti itu, bahwa kita tidak boleh begini atau bahwa kita harus begini, itu ternyata mematikan imajinasi mereka atau kemampuan nalar mereka. Jadi ketika kita bercerita, itu seharusnya itu dari awal hingga akhir cerita, ketika kita bercerita dengan baik, mereka itu sudah paham gitu, apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan, jika cerita itu memberi contoh sikap gitu. Karena mereka tuh selama memperhatikan cerita itu mereka menggunakan emosinya, mereka menggunakan perhatiannya mereka gitu. Jadi nilai-nilai dalam cerita itu sudah otomatis terintegrasi dalam diri mereka. Mereka tidak perlu dikasih tahu bahwa kamu jangan begini atau kamu harus begini. Itu persepsi baru lagi gitu ketika, karena dulu kan biasanya kita selalu diberi pesan moral. Tapi setelah ada penelitian atau ditemukan bahwa pesan moral itu tidak harus disampaikan gitu, karena mereka tuh seharusnya paham sendiri gitu, karena mereka itu bisa paham sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana sih memilih cerita gitu, memilih cerita untuk materi-materi tertentu gitu. Misalnya kalau di PAUD punya dia kurikulum sendiri kan. Kemudian di SD ada kurikulum yang sekarang kan bertema gitu. Nah, kalau yang SMP, SMA itu kurikulumnya dia kan ada mata pelajarannya yang berdiri sendiri kayak gitu. Gimana sih kita caranya memilih cerita? Sebetulnya satu buku cerita itu bisa kita gunakan bercerita untuk berbagai topik. Nah, misalnya contoh buku ini, Dega Ingin Kulit Jerungga. Ini adalah buku yang saya buat, ceritanya adalah tentang seorang anak, dia ingin permainan baru dari kulit jerungga, yaitu membuat mobil-mobilan. Mungkin mobil-mobilannya tidak terlalu kelihatan dari sini. Itu dia ingin membuat mobil-mobilan, tapi dia nggak tahu caranya dan dia nggak tahu bahannya di mana harus didapatkan. Jadi dia melakukan perjalanan untuk datang ke rumah temannya yang memiliki bahan jerungga itu, dan dia bertemu dengan temannya lagi dan melakukan pertukaran mainan untuk bisa mendapatkan barang yang dia mau atau benda yang dia mau kayak gitu. Nah, dari sini, dari satu cerita ini ada beberapa hal yang bisa kita keluarkan atau kita gunakan gitu untuk topik tertentu. Misalnya
kita bisa menggunakan cerita ini dengan permainan tradisional untuk menjelaskan atau mengajarkan tentang permainan tradisional. Ada di sini bukunya itu menjelaskan tentang beberapa jenis permainan tradisional, kayak misalnya ada gasing, ada mobil-mobilan, ada layang-layang dan sebagainya. Kemudian ada juga secara ekonomi, ada literasi finansialnya atau barternya. Ini kan dulu, di zaman dulu itu kan awal mula adanya uang, sebelum adanya uang itu kan kita selalu barter. Jadi awal cerita saya memilih cerita ini atau saya membuat cerita ini adalah ingin memberi edukasi literasi finansial sebetulnya untuk barter. Jadi kita bisa ketika ada topik ekonomi gitu misalnya untuk SMA ya, kalau misalnya pelajaran gitu, kita bisa menggunakan cerita ini gitu untuk menceritakan bahwa dulu kita melakukan hal seperti ini, karena barter zaman sekarang tuh kayaknya sudah jarang sekali. Dulu kita melakukan hal ini sebelum kita menggunakan uang. Jadi sekarang kan kebanyakan atau pemahaman orang-orang biasanya kita melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu atau ingin sesuatu itu harus ditukar dengan uang. Tapi kita bisa melakukan penukaran dalam bentuk lain. Misalnya tukar jasa, misalnya tukar barang, kayak gitu. Kemudian juga bisa masuk ke tema lingkungan. Bagaimana kita memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menghasilkan produk-produk lain atau produk-produk yang kreatif, kayak gitu. Misalnya mainan-mainan, kayak gitu. Dan bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan alami itu, kayak gitu. Ini contoh satu cerita itu sebetulnya bisa kita rangkaikan dalam beberapa topik gitu. Jadi kita perlu tahu dulu cerita buku itu tentang apa, terus apa saja yang ada di dalamnya, kemudian kita bisa mengambil poin yang relevan dengan cerita atau materi yang ingin kita bawakan. Kemudian, nah ini adalah salah satu contoh lagi. Ini dari buku The Tales We Tell, saya membuat cerita tentang keharuman. Ini bercerita tentang beruang yang terobsesi dengan wewangian melati. Jadi dia membuat parfum sendiri dan membagikan semua keharuman itu ke seluruh hutan. Dan ternyata tingkahnya itu mengakibatkan beberapa hewan itu yang misalnya hewan-hewan itu ada yang mengalami kendala-kendala gitu akan sikapnya dia, karena misalnya kayak semut, dia menggunakan sensor kimiawinya itu tertutupi jadinya sama wewangian dari bunga melati tersebut. Ada juga sigung itu yang binatang yang bau itu juga mengalami kelelahan yang sangat karena dia disemprot parfum dan jadinya wangi, jadi dia dikejar sama pemangsa kayak gitu. Dan ada beberapa binatang lagi yang mengalami kendala-kendala itu. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil tema keharuman atau sense ya, indra perasa atau lima indra itu menjadi topik yang bisa kita gunakan kayak gitu. Dan kalau di cara BSB kita belajar itu menggunakan beberapa permainan. Misalnya kita membuat game kartu yang bernama kuartet gitu. Jadi ada pilihan benda-benda yang memiliki jenis kategori keharuman tertentu, dan kita bisa mencari atau mengumpulkan kartu-kartu yang satu kategori gitu. Dan ini juga bisa kayak permainan ular tangga gitu, kita menggunakan dadu dan setiap mereka melangkah, mereka mendapatkan kartu gitu. Pertanyaan atau benar salah gitu. Nah, selanjutnya untuk jenjang SMP yang karena saya sekarang mengajar di jenjang SMP, terutama mengajar matematika, saya menggunakan cerita itu untuk mengajar yang sekarang materinya adalah Pitagoras gitu. Jadi ketika ada kemampuan lain atau kekuatan lain yang bisa kita gunakan untuk cerita. Jadi kita biasanya mengambil tokoh dan membawa tokoh itu ke seluruh
rangkaian menjadi seluruh rangkaian cerita atau di rangkaian pelajaran itu kita membawa tokoh itu terus kayak gitu. Misalnya ini di topik Pitagoras ada beberapa KD gitu ya, beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai gitu oleh siswa. Jadi di awal itu saya membuat cerita ada dua tokoh yaitu Mong dan yang memiliki anjing gitu yang bernama Jason. Mong dan Jason ini Mong dan Jason ini dia Mong ingin membuatkan rumah baru atau kandang baru untuk Jason. Jadi dia mendesain rumahnya, mendesain seberapa panjang papan yang bisa dia gunakan untuk membuat atap. Jadi itu mulai permasalahan matematika yang muncul gitu untuk menentukan jumlah panjang atap dari rumahnya Jason itu. Nah, itu di video pertama. Dan untuk KD selanjutnya saya menggunakan lagi tokoh itu. Jadi tokoh itu kembali lagi hadir di KD berikutnya. Saya membuat video tentang jenis segitiga gitu. Diceritakan bahwa si Mong ini akhirnya bisa selesai membuat kandangnya si Jason dan dia ingin bermain detektif sama anak-anak gitu. Dan jadi dia memiliki permasalahan yang harus dipecahkan. Nanti permasalahannya itu adalah mengarah ke materi tentang jenis-jenis segitiga gitu. Nah, mungkin videonya kalian bisa dilihat di YouTube channel Main Cerita. Ini ada beberapa video tentang matematika. Kemudian ada juga contoh-contoh video bagaimana saya bercerita di depan anak-anak atau di depan kamera kalau di sini ya. Karena selama setahun belakangan karena pandemi, jadi saya menyalurkan kemampuan bercerita saya karena kita tidak bertemu lagi dengan anak-anak, kita membuat video kayak gitu. Jadi mungkin linknya juga akan saya kasih ke peserta video ininya. Bentar ya. Nanti saya coba dulu share videonya melalui Google Meet. Saya coba dulu ya. Ya. Oke. Saya juga share linknya. Baik. Miss Wanda bisa stop sharing screen dulu. Saya bisa share screen. Oke. Apakah teman-teman bisa melihat layar yang saya share? Belum, Pak Sudi. Belum. Oke, masih loading ya? Loading bisa. Baik. Apakah sudah bisa terlihat, atau masih gelap? Sudah bisa dilihat, tapi suaranya nggak. Suaranya apakah terdengar tadi? Belum, Pak. Belum. Kita coba lagi ya. Apakah suaranya sudah terdengar jelas? Coba saya putar lagi ya.
Oke, nanti Miss Wanda akan memberikan link YouTube-nya. Bapak Ibu bisa melihat. Ya, Bapak Ibu nanti bisa menonton videonya dengan lebih baik di YouTube, ya. Jadi lebih paham bagaimana. Saya juga linknya nanti di kolom chat, silakan. Nanti bisa lihat ya, silakan. Bisa dilanjutkan, Miss Wanda? Oke, langsung ke sesi sharing aja mungkin atau tanya jawab. Oke, baik. Oke, terima kasih Miss Wanda sudah mungkin ada teman-teman di sini yang menggunakan cerita juga dari biasanya itu untuk mengajar kayak gitu. Mungkin ada yang mau share pengalamannya atau tanya kendalanya bisa. Teman-teman, mungkin silakan kita membuka diskusi atau sharing session. Kita akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya atau 3 orang yang mau share yang mungkin pernah menggunakan cerita dalam pembelajaran atau ingin baru memulai atau memang sudah melakukannya. Oke, silakan di raise hand atau teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar atau chat atau langsung saja di unmute. Saya persilakan jika ingin bertanya, bersharing atau diskusi. Oh ya, jangan lupa ada giveaway ya dari Miss Wanda berupa 3 buku cerita bagi teman-teman yang aktif berdiskusi selama sesi ini. Oke, dari Ibu Parwiti. Ibu Parwiti mau ngobrol langsung dengan Miss Wanda, bisa di unmute. Halo. Halo. Ya, silakan Ibu. Halo. Halo Wanda. Halo Ibu. Ya, salam kenal. Ya. Izin bertanya mengenai ini tadi. Videonya itu pakai apa ya? Aplikasi apa ya tadi buatnya itu? Oh, tadi pakai KineMaster dan ada beberapa menggunakan GeoGebra, aplikasi matematika untuk membuat menggunakan. Dan beberapa untuk gambar-gambar masih saya download karena masih belajar gambar. Tapi keren banget. Iya. Iya. Mau nanya kamu bagaimana sih caranya mengembangkan ide cerita yang menarik dari hal yang sederhana? Yang pertama itu untuk mendapatkan ide biasanya kita membaca ide orang dulu gitu. Jadi banyak mencari referensi-referensi buku cerita yang menarik. Biasanya kalau buku cerita yang keluaran dari luar negeri gitu ada apa namanya? Biasanya out of the box gitu ide-idenya gitu. Jadi kebetulan di yayasan itu ada banyak sekali buku cerita yang seperti itu, jadi saya bisa mendapatkan privilege untuk membaca buku-buku yang seperti itu. Dan setelah mulai dari mendapat ide-ide, kita mulai lihat sekitar juga. Jadi apa sih kejadian apa yang bisa kita pakai gitu? Kayak misalnya kan tadi saya ada menceritakan tentang fragrance itu, ide cerita tentang fragrance atau keharuman. Itu idenya sederhana padahal karena ada suatu ketika tuh saya sangat terobsesi dengan parfum kayak gitu. Jadi sampai beli beberapa botol parfum dengan aneka ragam wangian gitu. Dan itu saya simpan gitu dan saya lama-lama berpikir kenapa ya saya begini gitu. Kenapa kok sampai segitunya ingin terobsesi dengan wangian kayak gitu, sampai beli sabun yang khusus yang sangat wangi kayak gitu. Terus dari keresahan itu saya berpikir gimana ya, masalah apa sih yang bisa ditimbulkan gitu. Dan kemudian saya mengeksplor tokoh gitu, apa sih tokoh yang bisa kita gunakan, saya gunakan, dan akhirnya jatuh kepada binatang, tokohnya binatang, yaitu beruang. Jadi kayak, dan ada beberapa, saya cari juga beberapa binatang yang kira-kira
ada apa namanya, ada pengaruhnya gitu di hidupnya, di hidup binatang itu yang terkait dengan keharuman itu. Ketemulah semut, habis itu sikung, dan ada satu lagi beruang temennya gitu. Jadi kan kalau binatang tuh kan punya wangi alamiahnya dia kan, yang menarik apa namanya, lawan jenisnya dia gitu, lawan jenisnya dia. Jadi ketika dia menggunakan parfum itu, wangi alamiahnya itu tertutupi, malah dia tidak disukai sama jenisnya dia, lawan jenisnya dia, kayak gitu. Itu. Jadi memang kepekaan ide itu muncul ketika kita sering melihat ide orang, kemudian peka sama hal kecil yang ada di sekitar, kemudian baru kita meramu gitu. Dan tidak boleh berhenti mengeksplor gitu. Kayak misalnya saya menggunakan binatang-binatang kayak gitu kan. Pokoknya binatang-binatang kita harus tahu gitu, binatang ini tuh kesehariannya atau sikapnya dia, sikap alamiahnya dia itu seperti apa. Jangan bilang beruang itu bisa terbang kayak gitu, punya sayap gitu. Kan tidak sesuai jadinya sama terbang. Tapi kalau ada yang imajinatif dengan tujuan tertentu, bisa kita gunakan seperti itu. Dan saya juga ada satu lagi cerita, itu judulnya Doodlebug Drawing Competition, itu kompetisi menggambar doodlebug. Kalau misalnya di Bali itu ada binatang yang namanya kulit-kulit, atau bahasa Indonesianya itu undur-undur. Binatang yang undur-undur atau kulit-kulit itu juga menjadi sesuatu yang ketika saya melihat dia, saya berpikir, wah ini binatang yang saya temukan waktu kecil nih gitu, yang biasanya saya pakai mainan gitu. Terus kemudian saya cari dia itu seperti apa sih gitu. Oh ternyata ini adalah kayak larva dari suatu binatang gitu, yang nantinya besar akan menjadi sesuatu dia lagi binatang lain gitu. Dan ternyata larva ini sangat ganas ternyata gitu, yang kita pakai biasanya kita pakai main-main kayak gitu, ternyata sangat ganas. Dia itu pembunuh semut, jadi disebut semut singa kayak gitu. Jadi dia punya trik sendiri untuk menarik semut biar jatuh ke sarangnya dia. Itu yang saya gunakan. Dari fakta itu saya gunakan namanya, karena dia punya nama doodlebug gitu kan, dan faktanya adalah dia memiliki apa namanya, kalau jalan tuh kan dia membuat rangkaian kayak garis gitu kan, kayak gambar gitu. Jadi doodlebug itu saya apa namanya, buat lagi dia kompetisi menggambar gitu, kompetisi menggambar. Itu keresahannya muncul adalah satu tokohnya yang namanya Dud. Ini dia bingung sekali, dia tidak bisa menggambar, dia masih sangat kecil, sedangkan teman-temannya yang lain itu sudah bisa menggambar huruf, angka, menggambar pemandangan, kayak gitu-gitu, sedangkan dia nggak bisa sama sekali. Terus dia mencari inspirasi apa nih yang harus saya gambar kayak gitu. Kemudian dia menuju bukit, berjalan menuju bukit, karena dia bosan, dia menari kayak gitu-gitu. Sampai di atas bukit dia tidak menemukan lagi inspirasi. Gitu. Tapi ternyata ada dua binatang atau serangga lain, yaitu kupu-kupu sama kumbang. Dia melihat, wah, kamu ya yang tadi jalan dari bawah ke bukit, ke atas bukit ini. Keren banget lu gambarmu gitu. Gambar apa gitu dia tanyakan. Itu loh yang kamu buat di tengah jalan, jalannya jadi indah kayak gitu. Dia terus berpikir, jadinya dia mendapatkan ide bahwa oh iya, gambar karyanku aja gitu. Dan akhirnya di kompetisi itu ketika orang semuanya menggambar angka, apa namanya, angka, huruf, dan gambar-gambar yang serius kayak gitu, dia hanya menari gitu, menari, dan orang-orang tuh mulai melihat apa sih yang anak ini lakukan gitu. Nah ini kok menari nggak jelas gitu, tapi melahirkan sesuatu yang indah karena kayak dia menunjukkan dirinya, itu kebebasan dirinya, dia menunjukkan kebebasan dirinya kepada orang-orang. Sedangkan orang-orang itu sudah terpatok sama sesuatu yang sepertinya menarik untuk dilakukan. Itu beberapa ide yang misalnya perjalanan saya mendapatkan ide misalnya. Keren banget ya, idenya liar banget. Oke, ya. Thank you banget nih. Senang banget bisa ada di sini. Iya. Keren. Saya juga senang bisa berbagi. Iya. Oke. Thank you. Terima kasih Bu Parwiti. Seru sekali ya, dari imajinasi kita, kemudian kita kembangkan menjadi ide. Bahkan dari hal yang sederhana ya, yang Miss Wanda yang senang parfum, kemudian dari bau-bau ini kita bisa membuat sebuah ide cerita yang menarik ya.
Nyata nggak jauh-jauh kalau bikin cerita. Terima kasih sharingnya Miss Wanda. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau diskusi? Saya persilakan, silakan Ibu. Oke, Bu Sylvia, silakan. Ya. Halo Miss Wanda. Halo. Kita pernah ketemu waktu KGB di Youthsign. Oh ya? Ya. Ah, iya, Dan iya, Miss iya. Wanda masih 2 tahun lalu ya? Ya. Dari tadi merinding terus mendengar-dengar ceritanya. Saya mau tanya nih, waktu penokohan itu ada nggak tokoh yang jahat? Oh, tokoh yang jahat. Tiap kali saya cerita itu anak-anak tuh nunggu tokoh jahatnya. Padahal saya nggak ketika ada harimau gitu kan mereka dimakan gitu. Wah, iya. Kalau boleh tahu, Ibu ngajar di jenjang apa? Tahu tuh. Oh, di PAUD ya. Jadi kalau di cerita saya kebetulan itu kayak konfliknya itu adalah permasalahan yang dia buat sendiri gitu. Tokohnya membuat masalah sendiri, terus dia mencari penyelesaiannya sendiri. Kalau misalnya ada tokoh yang antagonisnya gitu bisa juga gitu. Dan dan itu menarik buat anak-anak gitu kan, seru gitu. Tapi yang perlu ditekankan adalah ketika antagonis itu kita jangan membuat tokoh yang, kalau misalnya kita buat sendiri ceritanya ya, jangan membuat tokoh yang satu sempurna dan yang satu jelek banget gitu. Karena dari realita itu tidak ada orang yang sempurna sekali atau jelek sekali. Pasti selalu ada yang baik gitu dari kejelekan seseorang dan yang jelek dari kebaikan seseorang. Kayak misalnya tokoh yang saya ambil tuh misalnya si beruang gitu. Sebetulnya kan dia ditampilkan baik gitu kan, karena dia berbagi sama teman-temannya, mendapatkan sesuatu yang baru gitu, parfum. Habis itu dia membagikan semuanya dengan teman-temannya dia. Tapi ternyata itu menjadi masalah karena dia tuh lalai gitu, karena dia tidak tahu kebutuhan temannya itu apa. Itu bisa membahayakan nyawanya si Sibong karena dia dikejar terus gitu kayak gitu. Itu kan kita usahakan membuat tokoh atau penokohan itu serealistis mungkin gitu, karena biasanya kita itu melakukan sesuatu berniat baik untuk melakukan sesuatu, tapi kadang kita niat itu mendapatkan masalah gitu, ada masalah yang muncul dari niat baik itu, padahal kita niatnya baik, kemudian ada penyelesaiannya. Jadi di alur seperti itu kita nggak cuman menyiapkan tokoh yang ada yang baik ada yang jahat, tapi kita mengusahakan menampilkan tokoh yang mereka bisa ikuti gitu. Mereka bisa ikuti itu artinya gini, ketika kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu salah, kita bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Terus juga saya dapat tips bahwa kita harus menghindari penyelesaian yang tiba-tiba, yang datangnya tiba-tiba. Kayak misalnya ada anak melakukan kesalahan terus atau ada tokoh yang melakukan kesalahan terus orang lain yang menyelesaikan kesalahannya dia dan tokoh ini tidak melakukan apapun. Yang seperti itu kita hindari. Karena itu secara otomatis akan terintegrasi sama dirinya mereka, soalnya apalagi anak-anak kan karena dia menyerap terus. Jadi kalau tokoh yang seperti itu yang dihadirkan atau ditampilkan atau diceritakan ke anak-anak, biasanya dia memahami bahwa kalau saya melakukan kesalahan, orang lain harus menyelesaikan itu kayak gitu. Jadi itu nilai-nilai yang harus ditanam juga. Satu lagi nih. Dari buku Miss Wanda mana yang paling favorit? Kalau dari perjalanan ya. Paling puas banget. Oh, ya pastinya yang The Tales We Tell. Itu sebetulnya saya berharapnya kan cita-citanya pingin bikin buku cerita bergambar kayak gitu kan. Itu keinginan yang besar, karena bagi penulis buku cerita anak memiliki buku cerita bergambar itu sangat prestasi luar biasa kayak gitu. Tapi harus saya akui yang paling saya suka itu yang The Tales We Tell, karena itu proses saya buatnya itu sangat panjang gitu loh. Kalau misalnya dua buku cerita yang lain itu prosesnya itu terjadi setelah saya sudah cukup mahir gitu, cukup bisa lah untuk membuat cerita. Sedangkan The Tales We Tell itu adalah rekaman perjalanan saya dari saya itu
bikin cerita tuh masih putus-putus gitu, masih belum alurnya itu belum halus kayak gitu. Dan itu digodok terus didiskusikan lagi, mencari ide lagi dari cerita itu sampai 1 tahun lebih itu baru akhirnya buku itu jadi dan dipublikasikan kayak gitu. Itu jadi, dan itu ide-idenya itu ide-ide segar yang saya dapatkan ketika saya mendapatkan ide-ide pertama menulis cerita gitu. Dan yang menyenangkan adalah saya mendapatkan ide dan dulu saya tidak bisa menuangkan, tapi ada teman yang membantu kayak gitu. Oh ini kayak ini caranya gitu. Karena kita membuat buku cerita itu bersama-sama, diskusinya banyak. Itu buku perjalanan itu. Okay, thank you, Mi. Okay. Dia masih mute. Thank you Miss Sylvia sudah bertanya. Saya tadi senang sekali bagaimana langkah pertamanya Miss Wanda untuk membuat sebuah buku yang cukup struggle, setahun baru bisa publish, dan itu membawakan Miss Wanda ke beberapa buku yang sudah dipublish, 2 buku lagi ya. Dan pasti ada satu langkah pertama yang kita lakukan. Dan bagaimanakah Miss Wanda yang dulunya berkutat di bidang matematika nih, tiba-tiba berubah ke bidang arts, ke bidang seni, menggambar. Shifting yang dilakukan oleh Miss Wanda itu cukup jauh ya dari matematika yang kita lihat angka-angka kemudian bercerita. Bagaimanakah Miss Wanda memulai langkah pertama itu? Itu berawal dari kerasahan sebenarnya Pak Sudi, karena di awal tuh seperti itu dah, saya jurusan matematika, dan matematika yang biasanya saya tahu itu adalah diajarkan dengan cara yang seperti guru-guru saya ajarkan kepada saya kayak gitu. Dan saya ketika ada momen PPL itu, saya praktek ke sekolah mengajar, itu saya menemukan bahwa ada anak yang memang sangat tidak tertarik sama matematika, dan saya tidak suka memaksa anak belajar gitu, tapi harus dipaksa gitu, karena kayak etikanya itu adalah di kelas itu mereka harus mengikuti pelajaran saya, terus mereka harus mengikuti pelajaran yang ada sehingga mereka mendapatkan nilai kayak gitu-gitu. Itu struggle yang sangat besar di dalam diri saya gitu. Gimana sih, saya sampai pernah berpikir untuk tidak mau menjadi guru gitu, saya mau kerjaan lain aja gitu, saya nggak mau jadi guru. Jadi saya sampai telat kuliah tuh, sampai telat menyelesaikan skripsi untuk menemukan saya mau jadi apa sih kayak gitu. Akhirnya di masa-masa akhir saya menyelesaikan skripsi saya, dan setelah selesai skripsi lucunya malah saya berkarir ke guru karena menemukan jalan itu gitu. Jadi ada magang pedagogi kreatif dulu dan saya tertarik, kemudian saya mendaftar itu dan dari sana saya melanjutkan karir di Yayasan Gemah Ripah Pacung BSD Bali. Di sana titik awalnya, dan di sana itu memang guru itu dituntut serba bisa gitu, karena ketika kamu mengajar, ketika kamu jadi guru, kamu harus bisa menjadi guru yang kreatif mungkin, itu se-inovatif mungkin gitu. Jadi tidak bisa menjadi guru yang inovatif kalau kita memegang satu bidang aja gitu. Jadi kita harus mengeksplor diri gitu. Saya jadi guru yang akhirnya menumbuhkan diri saya sendiri gitu untuk belajar di sana. Nggak cuma belajar jadi guru, tapi belajar menjadi diri saya gitu. Belajar menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Jadi di sana saya belajar untuk berani di panggung yang sama sekali tidak pernah, belajar untuk menyukai seni lagi, dan akhirnya saya menemukan bahwa memang saya suka di seni gitu. Saya suka melihat karya seni, saya suka melihat pertunjukan kayak gitu-gitu. Tapi saya tidak terfasilitasi dulu, dan saya tidak tahu bahwa ada dunia seperti itu, karena dunia saya tuh dulu tuh sangat eksak gitu. Kayak gitu. Oke, thank you. Ada pertanyaan dari Pak Ide Bagus Wardana, mungkin bisa langsung bertanya kepada Miss Wanda, Pak. Silakan. Selamat malam, Miss. Halo. Terima kasih sharingnya, sangat bagus sekali. Boleh nggak, Miss, dibagikan tipsnya bagaimana caranya agar kita dapat mengolah vokal pada peran di satu dongeng yang berbeda? Terima kasih. Kalau untuk mengolah vokal, sebetulnya
Begini ya, yang pertama yang perlu dipahami bahwa untuk bercerita kita tidak harus bisa mengolah vokal, karena kita menggunakan cara biasa pun, tapi dengan mimik yang pas gitu, dengan mimik yang pas, dengan gestur yang pas, dan dengan suara yang lantang gitu, maksudnya apa namanya, tidak apa namanya, tidak terlalu kecil kayak gitu-gitu tuh, kita bisa menyampaikan pesan yang cerita itu sampaikan kayak gitu. Kedua, kalau misalnya mau belajar untuk melatih mengolah vokal itu bisa, dan itu memang menjadi lebih menarik gitu sama anak-anak, tapi tidak harus ya. Dan kalau misalnya untuk melatih vokal itu pertama itu saya pernah dapat tips, kita mendengarkan dulu misalnya tokoh-tokoh yang ada di sekitar, misalnya di kartun kayak gitu-gitu. Misalnya kita nonton SpongeBob nih, kita cobain nih suara SpongeBob kayak gimana, kayak gitu. Patrick kita cobain suaranya kayak gimana, atau tokoh-tokoh lain yang bisa kita dapatkan, itu bisa kita temukan di sekitar. Gitu. Boleh apa namanya, suara teman kita sendiri kita coba kayak gitu. Nah dari sana kita belajar untuk berubah-berubah suaranya gitu. Kayak misalnya biasanya kan kalau kita mengubah suara itu yang awal-awal kendalanya itu adalah pasti ketika sekarang suara A, nanti suara B, kembali lagi suara A, nggak mau kayak A kayak gitu. Jadi itu harus dibiasakan pindah-pindah suara kayak gitu dulu gitu. Jadi kayak kita buat percakapan dialog apa namanya, sederhana, si A bagaimana suaranya, si B bagaimana, mungkin kita rekam juga, jadi kita tahu oh ini berubah suaranya ketika setelah beberapa kali kayak gitu. Itu terus saja dilatih dan akhirnya nanti akan bisa untuk pindah-pindah suara kayak gitu. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Agus Wardana, Pak Dana sudah bertanya. Saya juga merasa susah ya untuk shifting suara dari satu karakter lain, itu perlu latihan ya, Miss ya? Ya, betul. Saya juga awal-awalnya juga cukup susah kayak gitu. Dan sekarang sih masih belajar juga gitu, tapi jarang saya lakukan untuk shifting suara itu. Untuk mengeksplor gitu bisa. Oke, terima kasih Miss Wanda. Ada yang ingin bertanya lagi? Kita buka sesi yang kedua untuk Bapak dan Ibu. Mungkin mau sharing atau sekedar bertanya bisa. Bu Santi, present, saya silakan. Sebentar. Selamat malam. Halo, selamat malam. Nah, halo Miss Manda, terima kasih materinya hari ini. Bagus sekali sih ya. Ada satu hal sih yang saya note tadi dari presentasi dari Miss Wanda sebelumnya, kayak yang menghindari pesan moral. Tadi kan sempat dikasih seperti itu ya. Nah, itu terima kasih sih, saya baru tahu kalau misalnya kita harus menghindari pesan moral kayak gitu kan. Karena selama ini saya ngajar, karena saya ngajar di TK, jadi saya itu kalau misalnya memberikan cerita itu, saya bertanya sama anak-anak, atau saya memberikan pesan moralnya itu seperti ini, kayak gitu. Terus saya kadang juga nanya kan sama anak-anak, mereka paham atau enggak, kayak gitu. Nah, kalau Miss Wanda bilang tadi untuk menghindari pesan moral, lalu bagaimana kita bisa tahu anak-anak mengetahui atau tahu tentang pesan moral itu, gitu. Atau kita harus bertanya atau bagaimana? Itu sih yang pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Susan. Kalau misalnya untuk anak PAUD itu kita usahakan kita untuk memberi pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu adalah tidak ada kategori benar atau salah, tapi tujuan pertanyaan terbuka itu adalah untuk mengeksplor idenya dia yang ada dalam pikirannya dia. Karena di usia PAUD atau TK itu mereka belum saatnya untuk dibentuk pikirannya bahwa ini adalah hal yang salah, ini adalah hal yang benar kayak gitu. Dan nanti ketika dewasa pun sebetulnya hal yang salah dan benar itu kan sebetulnya tidak ada gitu. Kayak misalnya kita dalam kegiatan sehari-hari, berbohong itu salah loh, tapi ada yang berbohong demi kebaikan kayak gitu. Terus nanti ketika dia ketika
di awal tuh sudah ditanamkan bahwa berbohong itu salah dan dia misalnya percaya gitu. Ketika dia mendapatkan suatu momen saat dia besar itu, kalau berbohong, ada yang berbohong tapi itu demi kebaikan, dia akan sangat marah walaupun itu demi kebaikan gitu. Karena dia meyakini dari awal bahwa berbohong itu salah kayak gitu. Itu yang sebenarnya kita hindari dari pemberian pesan moral kayak gitu. Karena perjalanan mereka itu tidak selesai ketika dia selesai PAUD gitu. Mereka tidak harus memahami apapun atau prinsip-prinsip dunia itu ketika mereka PAUD gitu. Jadi kita menggiring mereka itu untuk pada saat di atas atau pada saat mereka lebih besar, dia bisa bertanggung jawab untuk menanggung konsekuensi gitu, menanggung konsekuensi dari apa yang dia pilih gitu. Itu jadi usahakan berikan terbuka, kayak misalnya pertanyaan yang menggali gitu, misalnya tadi tokohnya itu mengerjakan apa ya gitu, kayak misalnya apa ya, misalnya Kancil gitu kan, si Kancil itu yang apa namanya, dia kalau dari lagunya kan si Kancil itu anak yang nakal karena dia mencuri timun gitu kan, tapi sebetulnya ada di seri lain itu Kancil itu adalah sebetulnya dia anak yang cerdas gitu. Anak yang cerdas yang apa namanya, cerdik dia gitu untuk melindungi dirinya sendiri gitu. Misalnya si Kancil dibilang mencuri timun gitu. Kenapa kira-kira Kancil itu mencuri timun ya gitu. Jadi kita tanyakan gitu. Mungkin anak-anak PAUD itu kan karena PAUD atau TK itu biasanya dia murni kan, bisa aja dia jawab karena dia lapar Bu gitu. Dan apa kita harus menyalahkan kayak gitu-gitu kan. Gitu. Diusahakan kita selalu memberikan pertanyaan yang terbuka yang tidak ada benar atau salah gitu. Terus aja eksplor, kita tujuannya itu adalah mengeksplor apa yang ada di pikiran anak-anak PAUD gitu. Jadi terus tanyakan, kira-kira kalau misalnya dia ngambil punya temennya, tapi apa namanya, dia lapar terus dia ngambil punya temennya tanpa temennya tahu, apakah gimana menurut kalian kayak gitu. Siapa tahu dia bisa bilang, apa Bu gitu, orang temennya nggak apa-apa gitu, dia diam aja temennya gitu. Atau yang bilang jangan, kasihan temennya, dia nggak punya makanan lagi kayak gitu. Terus bisa lagi ditanyakan, gimana solusinya kayak gitu. Kalau misalnya dia lapar terus temennya nggak punya makan, bisa jadi pertanyaan apa namanya, mereka mengarah bagi aja bagi berdua memberikan apa namanya, memantik mereka untuk bertanya. Kita berikan pertanyaan dan mengusahakan mereka itu mengeksplor pikirannya mereka sendiri gitu. Jadi ide-ide itu biasanya muncul dari sana. Ini yang harus kita lakukan untuk anak-anak PAUD. Oh gitu ya. Ya, terima kasih sudah jelasin. Terima kasih Anda. Oke, thank you Bu Susan Santi tadi sudah memberikan pertanyaan. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu, kita buka dua lagi sesi pertanyaan. Boleh saya Pak? Boleh. Saya mau sharing sih. Tadi kan di slide-nya Miss Linda ada tentang perlu kita itu kayak perlu pengetahuan gitu loh. Saya pernah tahun berapa ya itu ya, tahun 2000-an itu lomba mendongeng di Erlangga yang ngadain. Itu dongengnya bukan kita yang bawa, jadi mereka kasih gambar di situ, terus kita bikin cerita dari gambar-gambar yang muncul itu. Nah, terus saya ngomong kan yang cerita tentang pura-pura ada singa. Saya ngomong Raja Singa dan semua penontonnya ketawa. Waktu itu saya nggak ngerti Raja Singa itu apa. Ternyata Raja Singa kan penyakit. Iya. Ya, makanya benar juga sebelum kita mulai cerita itu kita juga harus banyak-banyak punya pengetahuan yang luas gitu tentang apapun itu. Itu aja sih. Nggak terlupakan sampai sekarang gitu. Tapi kadang kalau ketidaksengajaan seperti itu malah itu berkesan jadinya sama penonton, walaupun mereka tertawa tapi mereka tuh ada cerita kayak gini loh kayak gitu. Waktu saya turun saya tanya sama teman saya, kenapa tadi pada ketawa semua, kan Semarang tuh kok ketawa semua tadi.
Kamu tahu nggak Raja Singa itu apa? Ceritain dah sama dia. Malu sekali. Ya hal-hal seperti itu juga bisa menjadikan pemantik ide Bu kalau misalnya untuk membuat cerita. Ada satu cerita saya baca judulnya Davi Sang Pemberani gitu. Jadi ceritanya adalah seorang anak yang suka sekali bermain olahraga ekstrim kayak misalnya naik motor tuh sampai loncat kayak gitu, terus naik para layang kayak gitu-gitu. Terus dia akhirnya menemukan bahwa ternyata kok semua olahraga ekstrim sudah saya lakukan gitu, kok saya tidak menemukan kayak rasa deg-degan itu lagi gitu. Karena di awal tuh dia menemukan rasa deg-degan. Kenapa dia suka main olahraga ekstrim itu? Karena dia merasa deg-degan gitu, dia suka rasa itu. Nah, pada akhir dia menemukan bahwa dia kembali lagi menemukan rasa deg-degan itu, tapi bukan dengan bukan dengan melakukan olahraga ekstrim, tapi bertemu dengan seorang lawan jenis gitu, seseorang lawan jenis yang ternyata dia suka gitu. Nah, jadi di sana tuh sebetulnya kalau saya lihat ya gimana penulis itu membuat cerita itu, dia kayak membuat dulu tulisan deg-degan gitu. Apa yang bisa membuat deg-degan? Kita kayak bikin mind map gitu. Mind map peta pikiran tuh apa yang bisa membuat deg-degan, olahraga ini. Ternyata juga jatuh cinta bisa membuat deg-degan, atau misalnya nervous untuk ketemu apa. Jadi dia mengambil semua hal yang dia temukan dari satu cerita, permasalahan deg-degan ini, dan dibuatkan satu rangkaian cerita. Itu bisa juga digunakan untuk mengeksplor ide untuk membuat ide cerita. Oke, thank you. Mungkin kita buka satu lagi pertanyaan mungkin atau sharing dari teman-teman. Teman-teman, apakah sudah punya resource untuk berbagai macam cerita di online? Apakah teman-teman pernah menggunakan literasi cloud untuk bercerita atau room to read? Diketiin aja Pak. Baik. Coba saya share screen dulu biar teman-teman tahu source cerita yang bisa teman-teman gunakan untuk bercerita, dan ini juga memakai dua bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya share dulu. Sebentar. Oke. Bisa dilihat di layar, literacicloud.org. Oke. Nah, di sini banyak sekali ada buku-buku secara digital yang teman-teman guru bisa gunakan, dan juga ada keterangan levelnya, bisa digunakan bahasa, bisa klik bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai sumber buku yang kita bisa gunakan untuk bercerita bersama anak. Contohnya, saya klikkan satu gambar, teman-teman bisa membaca cerita. Nah, resource ini bisa teman-teman guru gunakan untuk bercerita kepada anak-anak, ataupun tidak hanya anak-anak di sekolah, tapi juga anak di rumah. Bagus sekali untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka, dan juga bisa juga diintegrasikan sesuai dengan jenjang masing-masing. Linknya akan saya share juga, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini, platform ini untuk menambah wawasannya. Ya. Saya akan share linknya. Jadi ingat, diatur pengaturan bahasanya, kadang-kadang bahasa Inggris sebagian besar, tapi juga bisa diatur menjadi bahasa Indonesia. Oke.
Baik. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Kita masih punya sekitar 5 menit. Apakah sudah cukup untuk sesi diskusi hari ini? Oke. Mungkin Bapak Ibu masih surfing ya mengenai literasi.org. Nah, saya akan juga share link untuk sertifikatnya. Jadi, Bapak Ibu yang hanya ikut hingga akhir bisa mendapatkan sertifikat yang akan dikirim nanti via Google Drive. Jadi, saya akan juga kirimkan linknya. Bapak Ibu silakan nanti mengisi link absensi atau presensi dan menuliskan bagaimanakah refleksi Bapak dan Ibu setelah mengikuti kelas atau temu pendidik daerah daring 23 dengan tema mendongeng untuk belajar. Ya. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Oke, Miss Wanda juga memiliki hadiah ya bagi teman-teman yang sudah aktif tadi. Ada berapa buku yang akan di-sharing, Miss Wanda? Tadi ada 5 orang yang bertanya, jadi ada 5. Ada 5 buku. Wah, selamat ya. Sebelum Nanti minta tolong di Japri alamatnya. Oke, baik. Beruntung sekali teman-teman 5 orang tadi yang sudah bertanya kepada Miss Wanda mendapatkan 5 masing-masing mendapatkan 1 buku ya, bukan 5 buku. Masing-masing. Ya, mendapatkan 1 buku yang berjudul yang tadi yang pertama kali dibuat oleh Miss Wanda ya. Enggak, yang prosesnya panjang itu sebetulnya buku yang terakhir terbit tapi pertama kali dibuat. Wah, yang jadi ini adalah buku yang panjang prosesnya dan pasti sangat bersejarah bagi Miss Wanda, dan terima kasih sudah membagikannya. Jadi teman-teman selamat kepada 5 orang tadi yang sudah sponsor bukunya dari Yayasan Gemah Ripah Pacung. Oh ya, terima kasih kepada Yayasan Rumah Ripah Pacung yang ada di Kabupaten Buleleng. Ya, jadi 5 buku ini akan diberikan kepada 5 teman-teman yang sudah bertanya tadi. Oke? Baik. Jadi kita berada di sesi akhir. Saya akan share link untuk presensinya sebentar. Oke. Mungkin di akhir kita bisa foto bersama ya. Teman-teman bisa menghidupkan kamera, kita bisa menghidupkan gambarnya masing-masing sehingga kita bisa foto bersama untuk dokumentasi. Oh iya, sebelum foto bersama tadi kayaknya ada yang ngerekam gininya. Mungkin siapa, Bu Parwiti ya? Yang rekam screen-nya. Sebenarnya mohon maaf ini akunnya ini tadi kan udah masuk room. Cuma karena kedua masuk dikeluarin kan, akhirnya nggak bisa masuk akun yang sama. Saya pakai akun teman nih. Oh iya. Oh, yang itu rekam bisa minta tolong minta nanti hasil rekamannya gitu. Oke, siap. Atas nama siapa? Berarti bukan yang Parwiti? Bukan, Dayu Trinandari. Oh, Dayu. Oh iya, oke. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar nama yang tadi sudah aktif biar Miss Wanda bisa memberikan bukunya tadi, ya. Oke. Ya. Bu Daya aku kenal teman Facebook. tapi nggak tahu rupanya kan. Keren banget, thank you banget nih. Iya. Oke, foto ya. Oke. Kita mulai ya fotonya. 1, 2, 3. Oke, print screen. Oke, thank you. Nah, silakan Ibu. Kepada Ibu mengisi. Saya copy lagi. Tadi belum di copy ternyata link presensinya. Oke. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di TPD atau Temu Pendidik Daerah Daring Komunitas Guru Belajar Denpasar bersama Miss Wanda dengan topik
mendongeng untuk belajar. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mengisi link sertifikat dan presensinya sehingga kita bisa memberikan sertifikat sesuai dengan nama Bapak dan Ibu. Dan juga jangan lupa menuliskan refleksi hari ini. Apa yang sudah bisa dipelajari, mungkin ada insight baru yang sudah didapatkan hari ini atau yang akan diaplikasikan di pembelajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing. Oke. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Oke, jangan lupa untuk 5 orang tadi, silakan Japri, Miss Wanda, ya, untuk alamat atau pengiriman buku. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, yang sudah mengisi presensi, link bisa leave mungkin. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Mana berapa nih? 20. Kayak ternyata